Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, bil khusus akhirul mahbub al-habib Muhammad As-Segaf. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunya wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran para alim ulama, para kiai, para kesepuhan penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Guru beserta jajarannya. Insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunya wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Haji Sukanta almarhum, kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Allah terima amal ibadah segalanya dan insya Allah dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Hadin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Dan wabil khusus kepada pasangan mempelai saudara Encep Cucu, betul ya, dan juga Wiwin Winarti yang insya Allah mudah-mudahan dijadikan pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah, segera diberikan keturunan yang saleh-salehah, diberkahkan rezekinya, dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عظام لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang. Insya Allah kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan permintaan bagi setiap hamba, yang diharapkan bagi setiap hamba, tatkala ajal datang menjemput kita, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal
alamin. Kita minta juga kepada Allah, mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya begitu masuk tadi saya tanya, ini acaranya apa? Pernikahan. Seumur-umur acara pernikahan nggak pernah jamaah sebanyak ini. Saya pikir tablik akbar. Perasaan belum bulan Maulid. Tapi insya Allah mudah-mudahan berkahnya malam ini, Allah sebagaimana banyaknya orang yang hadir dalam tempat ini, keberkahan melimpah ruah Allah berikan. Amin ya rabbal. Ini keuntungan untuk sahibul bait, sahibul hajat. Ini dampaknya sangat luar biasa. Satu orang ini mendapatkan 4.000 pertolongan dari Allah. Setiap satu orang dapat 4.000 pertolongan dari Allah. Wasilahnya sahibul hajat. Berarti ini malam mau nggak mau sahibul hajat tercatat namanya di dalam pintu surganya Allah. Berkah dari wasilah sahibul hajat, kita semua digiring untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ada 3 tema hari ini. Bab tentang rangkuman Ramadan yang lalu, tentang pernikahan, dan tentang raih. Yang mana nih? Pilih mau yang mana? Tiga-tiganya. Kalau tiga-tiganya berarti 3 amplop. Anda gimana guru? Ngadepin kehidupan, sabar ngadepin istri yang tukang ngomel, sabar ngedengerin suami yang tukang emosian, sabar ngadepin anak yang ngerongrong. Itu diajarin di bulan suci Ramadan. Yang kedua setelah sabar apa? Menahan hawa nafsu. Diajarkan kita untuk bisa menggiring hawa nafsu. Lu kelayaban aja lu. Udah diajarin baca zikir asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika. Itu diajarin Nabi. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa. Itu udah diajarin. Ya Allah, ini harapan kita mendapatkan jannah, surganya Allah. Minta maaf kepada Allah agar setiap apa yang kita lakukan dari mulai subuh sampai asar sampai ketemu maghrib, Allah maafin dari segala bentuk perilaku yang tidak baik, kesabaran yang nggak kekontrol, hawa nafsu yang nggak bisa terbendung. Minta maaf agar apa? Puasa di hari itu diterima oleh Allah dalam keadaan sempurna. Aman amin, aman amin. Begitu datang asar, lu ngeliat tukang bihun, beli lontong, timun suri, sop buah, gorengan, kolak, biji salak 11 bulan dibuang-buang. Begitu datang Ramadan ditelan biji salak, Pak. Kebayang biji salak.
Dan Allah ngajarin kita bahwa setiap yang halal juga harus direm. Enggak semuanya harus kebablasan. Coba kita datang saat bulan Ramadan, tempe halal apa haram? Makan tengah hari bentet. Di bulan Ramadan, tahu tengah hari bentet? Tengah hari makan pakai sayur asem, apalagi sayur lodeh, sama sambal ketemu tempe, nikmat nggak? Halal nggak tuh? Kalau ketemu Ramadan, boleh kita makan tengah hari bolong? Haram! Sop buah, halal haram. Makan tengah hari bolong bulan Ramadan, boleh nggak? Apa hukumnya? Haram. Boleh dinikmatinya kapan? Maghrib. Tempe, tahu, maghrib. Timun suri, maghrib. Pak. Oi. Istri halal haram, Pak. Lu pede banget sih lu, Bu. Yang gue tanya bapak, lu yang nyaut. Pak, istri halal haram. Kalau dipakai siang hari, halal haram. Bolehnya kapan? Lo bilang maghrib, gue tabok. Habis terawih. Lu anak kecilnya banyak banget lagi dah. Ya Allah, ya Allah. Saya kalau udah ngomongin masalah begini, saya takut nih anak begitu pulang, bapak, ibu, hayong kawin. Ini kita direm, jangan terlalu kebablasan. Jangan semuanya masuk ke dalam mulut kita. Duhur, kita biasa makan siang, hilang. Biasa nyemil singkong, ubi, ngopi, sore hari, hilang. Sarapan nasi uduk 3 piring. Tapi ini yang bahaya di dalam hidup kita. Begitu datang maghrib, tuh semua satu meja penuh. Gorengan ada, bihun ada, lontong ada. Semuanya ada. Kira-kira begitu azan makan 3 kurma sama 3 teguk air, betul. Kenyang nggak? Yang lain kemakan. Tuh, puasa kita berarti kira-kira dari kisah ini, puasa kita kira-kira sempurna atau enggak? Jangan dijawab PA. Dalam hati aja. Kalau dijawab mah malu. Betul? Betul? Yang pertama itu. Yang kedua hawa nafsu. Yang ketiga Allah ngajarin kita. Nih, ada terawih kan? Ada terawih kan? Kok terawih sampai begitu banyak sih di dalam bilangan rakaat? 23. Betul? Di sini 23 apa 11? Nggak ada yang 11 4 4 3. Main bola lu. Tuh coba kita lihat. Kita diajarin sunnah, banyakin sholat sunnah saat bulan Ramadan. Untuk apa? Biar sadar. Begitu tahajud, tambahin tahajud biasa 2, jadiin 4. Yang biasa sholat taubat cuma 2 rakaat, tambahin jadi 6. Yang biasa sholat hajatnya 2, ditambahin jadi 8. Ini yang diinginkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad. Diajarin kita masalah terawih, tapi saya bingung orang duku dalam cari terawih kalau aki-aki sepi masjidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tuh campur batuk tuh aki-aki. Insya Allah makmumnya Allah. Yang dicari imam yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kan? Ini bakal dipakai 1 bulan nih imam. Betul. Betul. Lu masuk surga mau apa enggak? Mau masuk surga enggak? Ngimpi. Lah nyarinya aja yang begini ibadah. Ibadah tuh yang tumakninah. Orang ibadah itu di mana-mana tuh khusyuk. Taat dengan apa keputusan imam. Jangan makmum yang ngatur imam. Bu, ibu, woi, di rumah ada imam. Bukan suami namanya imam, bukan. Suami itu imam, bukan.
imam. Jadi ibu mesti nurut sama suami, jangan ngatur. Betul nggak Pak? Coba lihat laki-laki sekarang mah suami-suami yang soleha. Istrinya istri soleh. Orang galakan bini sama lakinya. Ngomong tolak pinggang, mata melotot. Colok Pak. Ketemu bini banget begituan aja. Ih, kalau gue mau kawin lagi Pak. Tuh anaknya yang nyaut. 7. Anaknya juga pegel. Bu, diajarin bulan Ramadan. Ibu itu kudu makan bareng-bareng sama suami. Begitu azan Allahu Akbar, kurmanya anterin dulu ke suami. Jangan ibu makan duluan, suami dulu. Yang kedua nggak boleh. Ih, boro-boro Habib. Orang kurma juga ada di hadapannya. Suami dulu, Bu. Boy. Ah, lu mah blow on banget. Istri sekarang mah kurang ajar, Pak. Yang ke pasar siapa? Yang masak? Yang garas? PA? Pak, jujur Pak, saya bingung. Zaman dulu Pak, Nabi SAW, Siti Aisyah nggak bakal berani makan kalau belum suami yang makan. Sarapan nggak bakal makan duluan sebelum suami yang makan. Istri Bapak begitu Pak. Begitu. Begitu ada, begitu makan. Jangankan makan, minum aja nggak boleh. Tunggu dulu suami. Wah, lapar bib tipes. Ibu, sayang, yang namanya perempuan itu kudu ikut imam. Jangan bawa diri, nggak boleh. Kecuali suaminya jalan kerja, nggak apa-apa. Suami selesai sarapan jalan kerja, ibu mau sarapan 2 piring juga nggak masalah. Mau makan siang duluan juga nggak masalah. Tapi kalau suami ada di rumah, suami dulu. Dengar tuh. Itu Ramadan kita diajarinnya. Tuh setelah makan selesai sholat maghrib berjamaah. Saya bingung Pak, kalau di masjid di Duku Dalam sini masjid jauh nggak? Dekat. Tapi banyak demit Pak. Betul ya? Banyak setannya. Mau kena sama sejadah datang orangnya Nah betul. Ibu nitipin tuh. Nah nih bawa nih tong. Di sebelah mana Bu? Tuh tiang tuh. Sebelah kiri dikit. Ah tuh biar bisa nyenderan. Mau kena sama sejadah datang duluan orangnya Ibu jangan curang. Coba Bapak emang bisa naruh kain duluan? Jangan curang begitu, nggak boleh. Tunggu. Kalau ibu udah siap baru berangkat. Jangan mau kena sama sejadah duluan. Kita juga udah diajarin masalah tata tertib di dalam ibadah kepada Allah. Inilah fungsi Ramadan. Saling memberi dan saling menerima. Kalau ada sedekah di dalam bulan Ramadan, begitu mau maghrib keliling ke rumah tetangga, kasih dah tuh kolak walaupun isinya pisang sama ubi doang. Kasih walaupun pisang 1, ubinya sepotong. Kak juga bakal ngasih lagi. Bingung tetangga mau ngebalesnya apa? Ya udah bikin bihun dah. Anterin bihun ke rumah. Nggak mungkin mangkok dikosongin pulanginnya. Betul? Alhamdulillah tuh tetangga pada perhatian. Ini fungsi Ramadan. Silaturahmi orang yang beriman. Ini Ramadan telah pergi. Apalagi tatkala malam takbiran, boro-boro ada orang pegang Quran, takbiran aja nggak sempet. Jalan-jalan, keliling-keliling, main petasan. Kadang orang kalau lagi datang Ramadan pertama, Bib, proposal nyudorin. Buat apa? Buat pelebaran musola sama masjid. Lebarin. Emang kenapa? Bib kalau datang terawih, Bib, hari pertama mah penuh. Ini nggak usah dilebarin, ntar juga lebar sendiri. Betul nggak? Betul nggak? Itu minggu pertama. Masuk minggu kedua, mulai ada kemajuan.
Softnya. Yang bapak lepas peci, gerah. Panas masjid. Orang banyak orangnya. Masuk minggu ke-3, mulai tuh makin kemajuannya makin nyata. Isi cuma 4 soft. Yang datang udah pada mulai pakai jaket. Dingin. Cuman panitia zakat. Betul nggak? Nah itu orang pada kemana manusianya? Nggak mungkin kan ditukar tambah sama baju baru. Mama rame no Jogja, rame Surya, rame Pasar Ciawi, ampe macet. Makanya saya mudik pulang kota. Kenapa orang kemana-mana penuh? Luar biasa. Nabi SAW tatkala datang malam takbiran, nangis dari asar sampai maghrib. Sampai subuh. Nangis sampai di dalam riwayat bukan air mata lagi yang keluar. Melainkan darah segar keluar dari wajah baginda Rasul SAW. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini hari-hari kebanggaan, ini hari-hari kebahagiaan, hari ini hari kemenangan. Apa yang membuatmu sampai mengeluarkan air mata, bahkan darah yang keluar dari matamu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Celakalah, 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 kata Nabi. 3 kali Nabi mengatakan celaka. Apa yang membuatnya celaka ya Rasulullah? Celaka akan datang pada umatku tatkala Ramadan telah pergi, namun dosanya belum diampuni oleh Allah. Ini bahayanya. Ramadan udah 2 minggu ninggalin kita. Tapi na'udzubillah, mudah-mudahan kita minta kepada Allah Ramadan kemarin melebur segala dosa-dosa kita. Semua dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya Rabbal. Nah Ramadan juga ngajarin kita syukur sama Allah. Ternyata hidup itu sebiasanya kita cukup itu jauh lebih nikmat dibanding orang yang kaya raya. Betul? Betul? Lihat orang kaya, banyak nggak? Banyak nggak orang kaya? Banyak. Yang berkah? Dikit. Orang kaya yang berkah dikit. Kita mah alhamdulillah. Orang kaya mau tidur aja pusing. Besok bayar ini, besok setoran ini, kerjaan masih dibawa sampai tidur. Kita boro-boro. Pintu nggak kekunci tengah malam, aman. Orang kaya lihat security depan, security belakang. Bib, tapi mereka kan enak, kasurnya aja ratusan juta. Iya emang. Tidur dia atas kasur 180 juta. Saya nggak kebayang ke orang duku dalam beli kasur 180 juta seminggu nggak bangun-bangun. Saking asiknya tuh tidur. Kita mah alhamdulillah di karpet begini aja nikmat tidur, ngiler lagi. Betul nggak? Rumah nggak pakai dijaga security, rampok mau masuk aja segen. Apanya mau diambil? Orang TV-nya digepuk dulu baru nyala. Alhamdulillah. Tuh. Syukur aja udah kita sama Allah, jangan iri-irian. Ramadan ngajarin kita untuk syukur sama Allah. Apa yang kita dapat di hari ini, coba lihat orang buka puasa macam-macam di rumahnya, beda setiap rumah. Jangankan itu, ibu, bapak setiap hari makan, bapak sama tetangga pasti masakannya beda. Betul? Tergantung dengan apa rezeki yang Allah berikan. Kita makan sayur lodeh, mungkin tetangga cuman ayam doang, nggak ada sayurnya. Betul? Ada orang yang makan sayur tapi nggak ada ayam. Ada yang punya ayam sama sayur, nasinya kembung-kembung loh. Betul nggak? Syukur sama Allah. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kalau kita bahas tentang syukur, Ramadan udah ngajarin kita. Sebelum Ramadan, Corona udah ngajarin kita. Allah tuh titipin Corona untuk kita tuh pakai otak, syukur sama Allah. Corona, susah nggak hidup kita? Pusing. Rezeki seret. Saya mau tanya, sarapan berhenti nggak waktu Corona? Makan siang? Makan. Sore masih nyemil singkong ubi ngopi? Masih. Malam masih makan. Nyemil Indomie tengah malam masih. Yang lu pusingin rezeki seret di mananya? Nah hidup lu garas bulu. Betul nggak? Betul nggak? Cuman hidup kita ini kurang yakin. Hidup kita ini, iman kita ini penuh dengan keraguan. Tapi Allah mengajarkan kita lewat Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam iman tanpa keraguan. Tuh lihat Nabi Ibrahim.
Saat beliau, ini saya jangan ngomong Nabi Ibrahim dulu dah, saya ceritain diri saya dulu waktu corona, boleh nggak? Boleh nggak? Lebih sedih dari film India. Nah bener-bener Pak, mobil ditarik leasing 7 bulan saya nggak bayar, kontrakan saya nunggak 5 bulan, beras beak, jadwal ya Bib ya, corona kita masa karat Bib. Ada orang duku dalam nyamperin gue, Bib nih Bib, ada beras nih 1 kintal, ada. Gitu amit. Giliran ngundang, Bib wajib datang kayak semalam, kayak kemarin sore. Gozin ada nggak di sini? Ada datang nggak orang Ancaran? Datang ke saya, mana orangnya? Orang Ancaran nyamperin saya, Habib pastiin besok bisa datang ya. Emang kenapa? Kalau nggak datang jamaah kecewa Bib. Waktu corona lu kemana PA? Giliran ngundang wajib. Giliran corona minyak kek sekilo nggak ada yang bawa. Telur sepeti nggak ada yang bawa. Tuh subhanallah. Tapi alhamdulillah Bu, Pak, begitu corona datang karena jadwal Allah naik berat badan saya 19 kilo. Nah, betul-betul alhamdulillah. Istirahat, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Alhamdulillah. Pusing, iya sama. Tapi alhamdulillah nggak pernah kurang. Ada aja orang yang bawain gorengan lah. Adalah orang bawa sayur doang, nggak bawa cabenya. Banyak yang datang. Tapi orang duku dalam nggak ada. Saya cuma ngingetin. Tuh coba kita lihat. Ngajar, kita diajarin syukur sama Allah. Sarapan kita masih, makan siang kita masih nyemil, sore masih, malam kita masih makan, tengah malam kita masih nyemil. Coba Allah kasih kesempurnaan buat kita. Segitunya masih kita bilang rezeki kita seret. Padahal buat Allah, Allah berjanji kepada setiap hamba, akan aku jamin rezeki hambaku sebagaimana aku celupkan jarum di lautan, aku hempaskan, mereka semua mendapatkan rezeki tanpa ada satupun yang kekurangan. Tuh, kita lihat. Kadang kita buka bingung Kiai. Kalau orang sholat nih, kita sholat, ya Allah, loba ke rezeki aja. Betul ya? Betul. Minta rezeki banyak. Buat apa? Ayo buat apa? Buat sedekah, buat ibadah. Alah, bohong. Ngelihat duit banyak juga, belanja lu. Allahumma, ini malam doa kita dikabul sama Allah. Rezeki kita diberi sama Allah. Buka pintu kamar, lemari kita mau ganti baju, duit jatuh. Selemari. Kaget nggak? Paeh. Manfaat duitnya. Nggak manfaat itu rezeki. Minta sama Allah, ya Allah berkahkan rezeki kami. Itu jauh lebih baik dibanding rezeki. Mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Nggak mau jadi orang kaya. Yakin lo nggak jadi orang kaya? Mau hidup berkah? Mintanya hidup lebih cukup aja lah. Cukup punya apartemen 1 tower. Cukup punya mobil 15. Cukup punya istri 4. Itu ilmu cukup. Kayak Habib Nuh. Pak, Ibu yang dirahmati oleh Allah. Minta sama Allah tuh jangan terlalu yang banyak-banyak muluknya. Secukupnya kita. Kadang juga ada minta, ya Allah panjangkan umur saya. Buat apa? Buat apa panjang umur? Mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, gelinding sendiri, nguruk sendiri, mau begitu? Nggak enak. Minta panjang umur dalam taat ibadah, itu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita suka salah dalam doa, hati-hati. Doa itu bisa salah loh, jangan dikira doa kita semuanya udah paling benar, hati-hati. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah. 6 bulan Nabi nggak ketemu sama ini sahabat. Sahabat ini badannya gagah kalau perang bareng sama Nabi. Adanya di barisan paling depan. Begitu 6 bulan Nabi baru tanya, kemana nih sahabat yang biasa sholat sama aku? Yang duduk sama-sama dengan aku? Kemana? Ya Rasulullah, nggak tahu. Dia sakit. Nabi ziarahin. Nabi jenguk.
Begitu Nabi jenguk, ngelihat badannya itu di dalam riwayat kulitnya sama tulang nempel. Sampai ditanya, wahai sahabatku, apa yang membuatmu sampai seperti ini? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku minta kepada Allah, jika aku harus mendapatkan azab, azab aku di dunia, jangan Allah azab aku di akhirat. Nabi salahin, salah. Siapa yang kuat orang menerima azab di dunia, apalagi di akhirat? Gak akan ada yang sanggup. Maka itu diajarin kita doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau bisa dipanjangin lagi, wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal. Mintanya sama Allah seperti itu. Kadang kalau ibu minta diberikan kesabaran, bapak minta sabar, ya Allah berikan kesabaran pada hamba, tambahkan kesabaran kepada hamba. Besok diuji jangan salahin Allah. Nah, lu yang minta sabar. Ujian hari ini berat buat kita. Kita minta lagi sabar, besok lebih berat dari di hari. Jangan minta sabar. Ya Allah, berikan kami penyelesaian di dalam setiap masalah. Berikan kami untuk menjalankan setiap ujian yang kau berikan. Itu yang diminta. Jangan minta sabar. Lah minta sabar besok suami minta kawin gimana lu? Boleh nggak? Boleh nggak, Bu? Ibu, sayang, suami minta kawin boleh. Alasannya apa? Apa? Nggak, Habib, nggak siap nerima, Habib. Hati terluka. Tadi belum siap dimadu, Habib. Bu, sayang, suami mau kawin nggak butuh izin dari istri. Nggak butuh. Bapak mau kawin, kawin aja, Pak. Nggak ada dalil Bapak harus izin dulu sama istri. Nggak ada dalilnya. Kawin boleh, Pak. Ah, kan lu mulai goyang. Ini kayaknya gue nggak bakal diundang lagi di Duku Dalam. Urusannya perang dunia nih, Habib nih. Bu, di dalam surat An-Nisa laki-laki boleh nikah 2, 3, 4? Boleh. Boleh? Siapa yang memperbolehkan? Siapa? All. Di dalam surat An-Nisa laki-laki boleh nikah 2, 3. Allah yang memperboleh. Ibu nggak bolehin, urusannya apa? Emang ibu jauh lebih mulia dari Allah? Emang ibu yang penciptakan suami? Jadi boleh nggak, Bu? Tenang, Pak, saya belain lo, Pak. Ya elah lo. Saya ngelihat nih Bapak mukanya muka-muka tegang. Muka-muka teraniaya tuh terlihat, Pak. Pengantin mana? Oi, pengantin. Itu yang cowok. Yang cewek mana? Jangan jauh-jauh, Neng, terkangen lo. Ini rumah perempuan, rumah laki. Ini rumah laki. Neng di rumah. Laki mertua Neng. Serem. Krekek dikit. Apalagi kamarnya kalau sebelahan sama mertua. Tidur mah mimpi suram. Wal genah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Bu, saya mau cerita buat ibu aja lah. Kalau bapak-bapak kan banyakannya di sorga laki-laki. Lah, ngapa lu? Lu nggak terima? Urusan apa lu? Lah, emang itu ada di dalil perempuan paling banyak di neraka. Yang ngomong Nabi, lu nggak seneng lu ngomong sama Nabi, PA. Lah, orang kitanya cuma ngajalasin doang. Betul nggak, Kiai? Yang nyampein siapa? Nabi. Perempuan itu paling banyak di neraka. Rata-rata apa? Rata-rata istri yang bakhil. Tuh, dengerin. Bakhil. Tahu bakhil? Oret. Medit. Pelit. Perhitungan. Tuh. Saya nggak pelit, Bib. Saya mah baik. Gelang keroncong saya kasih buat usaha. Pelit nggak ngebolehin suami kawin lagi.
Tenang Pak, masih kembali ke situ Pak. Ibu, ibu, mau suami nggak kawin lagi? Mau? Mau? Bu, senengin mata suami. Senengin mata suami. Insya Allah suami bagaimanapun kekurangan ibu akan diterima dengan penuh keikhlasan. Tapi ingat Pak, yang namanya perempuan kalau udah cinta Pak, tahu kisahnya Zulaiha dengan Nabi Yusuf? Zulaiha menjarakan Nabi Yusuf karena cintanya ditolak. Cintanya, perempuan kalau udah cinta sama laki-laki Pak, bakal dikerangkeng cinta kita. Tahu Pak, Nabi Yusuf, Zulaiha mengatakan, karena ditolak sama Nabi Yusuf, Zulaiha mengatakan, jika aku tidak dapat memiliki Yusuf, maka wanita manapun tidak boleh mendapatkan Yusuf. Tuh tugas perempuan, kalau sudah cinta sama suami, gak akan pernah boleh dibagi untuk orang lain. Betul kan Bu? Lu bikin seneng PA. Emang di dalam surat An-Nisa yang selanjutnya, jika punya satu yang sempurna, cukup Pak. Cukup. Nah sekarang saya mau tanya, Bapak yang di rumah udah cukup belum? Cicing baik. Gue jawab, dicarekan ku istri. Bu, suami yang namanya laki-laki, syahwatnya di mata Bu. Syahwatnya di mata. Kalau laki-laki ngelihat perempuan denok demplon semok, istiqomah matanya. Betul gak Kang? Lu jujur aja. Lu gue tahu lu. Aing sarua. Gitu ngeliat tuh. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadiin wirid. Begitu ilaf, astagfirullahaladzim. Tapi nyari lagi. Itu laki-laki Pak. Tapi alhamdulillah Pak, saya punya istri, alhamdulillah. Setiap mau tidur aja dandan Pak. Mau tidur, pakai lipstik, pakai bedak. Ya Allah Pak, senang. Ya, lebih ya. Wangi. Bini lu begitu nggak? Asam. Bu, kata para salafun salihun, istri itu tidak boleh tercium bau di hadapan suami. Ini ada di dalam kitab Duratun Nasihin. Tercium bau itu nggak boleh. Makanya setiap wanita, istri mau beli parfum, tanya dulu sama suami. Cocok nggak? Suka nggak wanginya? Jangan main beli-beli aja. Kalau kitanya suka seorang suami, pakai walaupun kitanya nggak suka. Si istri ini mau beli minyak wangi, yang dia suka ini, sedangkan suami nggak suka. Tapi yang kita nggak suka, suami suka, beli. Hehehe. Mikir, lu gue lagi ngajarin ini. Ini saya buat pengantin juga. Ya, didik tuh ya. Jangan tiap hari balsem balpirik mulu. Cap kampak, caplang. Bangun tidur layar tancap. Jangan. Wangi yang wangi. Bu, maaf ya, maaf. Saking aibnya, istri itu hai. Tahu hai? Hai apa? Nguap. Nguap nggak boleh depan suami. Kalau bisa tahan uap. Masih nggak kuat juga, lari ke kamar mandi atau keluar. Jangan sampai kelihatan suami. Suami coba lihat ibu lagi nguap, ngaca, jelek apa cakep? Maaf, jelek apa cakep? Laki-laki udah ngelihat istri jelek, ilfil. Mana kayak kudanil. Ini ada di dalam kitab Duratun Nasihin. Gue mah cuma nyampein. Lu nggak terima, lu obrak-abrik tuh kitab.
Yang kedua, tahap apa ya? Tahap terap. Terap. Ya. Terap. Bodoh amat. Sendawa. Di depan suami nggak boleh, Bu. Nggak boleh, aib. Karena seorang suami itu kalau udah ngedengar satu aib dari istrinya, bisa ribut dan bisa ada bencana di dalam rumah tangga kita. Dahak aja nggak boleh, daham aja nggak boleh, apalagi kentut. Oi, oi, pengantin baru aja. Permisi ya, mau ke kamar mandi dulu. Robot aja di kamar mandi. Udah kawin, ya Allah, ngedol pantatnya. Robot, maaf ya. Robot, la ilaha illallah. Gak boleh, aib. Paham ya? Ini saya ngomong masalah ilmu. Ibu mau terima, mau kagak, masa bodoh. Saya ngasih kenyamanan buat suami. Suami makanya banyak orang yang gak betah di rumah. Kenapa? Model-modelnya tuh kayak begitu. Dari pagi sampai malam begitu aja udah modelnya. Dasar bolong lah dipakai. Peniti atas, peniti samping, peniti bawah, semua dipenitiin. Kesian bapak capek-capek pulang begitu mau peluk, ya Allah seneng kagak, tangan tetanus. Nah peniti karatan. Nyuci dia ngikut, ngejemur ada, begitu nyetrika ngganjel. Jangan buang ya Bu ya. Udah gitu kalau sering-sering, kalau malam itu sering-sering pakai baju yang tipis di hadapan bapak. Lu anak-anak bocah pulang. Lagi orang acara kawinan lu pakai datang lagi dah. Saya kesini kan buat nasihatan pengantin, sama yang udah kawin, yang jomblo mah bobo. Ya Kang ya. Lu besok-besok kalau ngundang gue, Habib, bilang dulu, nih acara kawinan. Anak kecil dilarang, 18 plus. Emang di agama kan diajarin, untuk sampai ke situ juga diajarin. Mau hidup senang, sakinah mawaddah warahmah mau. Satu sama lainnya saling mengerti. Yang namanya cinta itu buta. Kalau orang kata orang dukuh dalam love is blind. Ngerti nggak lu? Cinta itu kotok. Tahu kotok? Remang-remang. Nggak jelas. Coklat. Dikata coklat. Itu cinta. Betul. Loh, perkataan cinta mah semuanya indah. Yang jauh jadi dekat. Ada orang duku dalam nikah sama orang Ruragung. Ada. Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Lo bilang dekat, lo jalan kaki coba. Dekat jauh. Duku dalam sama orang Cirebon ada. Dekat jauh. Karena cinta dekat. Yang hitam, tahu hitam. Wah, nggak ngerti dah. Begitu. Kalau dapat yang begitu jangan disalahin hitamnya. Nggak masuk di akal. Cinta itu bikin orang gila. Betul, fitnah. Fitnah kalau langsung dikatanya. Semo. Itu kata cinta itu ngerubah semuanya. Tapi saya mau tanya, ibu cinta sama bapak? Cuma 3 orang. Ibu cinta sama bapak enggak? Bapak cinta sama ibu? Gombal. Karena cintanya manusia cuma ada batasan. Siapa bilang, Bib? Kalau ada bapak bilang, ntar malam nih, yang kamu tahu dalamnya lautan? Enggak ya, cintaku lebih dalam dari sedalamnya lautan. Gombal. Bapak, ibu nyaut. Yang, kamu tahu nggak besarnya gunung yang ada di dunia ini? Enggak ya. Cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini. Alah, bohong. Bib, jujur, saya cintanya bukan main, Bib, sama suami sama istri. Saya mau tanya, Pak, ibu mati. Kok lu amin, Pak? Ibu mati. Tuh kan, amin lagi. Begitu ibu mati, bapak mau nemenin dia yang lah. Ini ogah, Bib, mendingan gue kawin deh.
Betul. Ibu, bapak mati, mau nemenin di liang lahat. Ini mendingan gue ngitungin warisan. Karena cintanya manusia cuma cukup sampai batasan dunia. Cinta yang abadi, cinta Allah dan Nabi-Nya. Maka dari itu, hadiah terbesar bagi umat Nabi, Ramadan, itulah yang akan membawa kita sampai ke gelar ketakwaan yang tertinggi di hadapan Allah. Ini adalah pelajaran di dalam kehidupan untuk kita makin taat kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sampai gini hari nggak ada yang nggak pernah nggak makan. Betul, betul. Pernah kita ada di dalam satu riwayat Siti Aisyah, di dalam riwayatnya, wallahi selama 2 bulan dapur sudah nggak pernah mengeluarkan asap. 2 bulan Nabi pernah nggak makan. Kita baru nggak makan beberapa jam, ya Allah kelimpungan. Rezeki baru ditutup kerannya sedikit, tapi itu pun masih cukup buat kita. Masih kurang kita syukur kepada Allah. Malu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semua kita disediain di dunia ini. Bapak, ibu tinggal bikin dosa. Minta ampun susahnya luar biasa. Pernah sehari istighfar 1000 kali. Lupa kita. Pernah kita libur untuk bikin dosa? Gak pernah. Tapi Nabi, satu riwayat di dalam riwayatnya Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, tatkala Nabi di malam, saat di malam hari tidur terlelap, Siti Aisyah tidur terlelap, Nabi baru ingin tertidur, ternyata Siti Aisyah begitu nengok udah nggak ada Nabi. Siti Aisyah curiga, keliling ke rumah istri-istri Nabi yang lain. Ternyata Nabi nggak ada di rumah istri-istri yang lain. Nabi ternyata ada di dalam Masjid Nabawi. Ditungguin sama Siti Aisyah. Begitu selesai ditanya, ya Rasulullah, kapan waktumu istirahat? Istirahatkan sejenak jasadmu ya Rasulullah. Tidur. Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, jika Muhammad tidur, bagaimana nasib Muhammad di yaumil qiyamah? Apa yang kau lakukan setiap hari, wahai Rasulullah? Setiap malam aku harus menggelar sorbanku. Aku sholat taubat sebanyak 1000 rakaat. Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang tidak dititipi dosa. Untuk apa salatmu begitu banyak di dalam bilangannya? Muhammad khawatir di akhir zaman umat Muhammad ada yang kembali kepada Allah, namun dia belum sempat bertaubat kepada Allah. Muhammad berharap salat taubat Muhammad ini dapat menambal taubat umat Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita yang bikin dosa, Nabi yang taubat. Kita yang minta, kita yang selalu durhaka, Nabi yang meminta memberikan syafaat kepada umat. Maka ayuhal hadirun, jangan jauhi para alim ulama kita, deketin mereka. Kenapa? Karena mereka lah pewaris Nabi Muhammad SAW. Minta petua, minta nasihat. Kalau bukan karena para alim ulama, apapun, dengan uang seberapapun, nggak akan bisa kita balas. Sampai perkataan Nabi, ada satu sahabat dari Yaman datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku telah menggendong orang tuaku saat melaksanakan haji. Dari Yaman sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke Yaman, tidak turun dari gendonganku. Ya Rasulullah, apakah aku sudah membalas budi daripada perbuatan orang tuaku kepadaku? Apa jawaban Nabi? Wallahi, apa yang kau lakukan terhadap orang tuamu, satu hembusan nafas pun engkau tidak dapat menandingi saat engkau dilahirkan ke dunia ini. Sebanyak apapun uang yang kita berikan, Imam Syafi'i juga mengatakan, seberapapun banyaknya uang kalian diberikan pada orang tua, jika kalian menyayat hati orang tua, demi Allah, syurga haram untuk anak seperti itu. Hati-hati, hati-hati sama orang tua. Kemarin momennya Syawal, cium tangan, sujud di kaki orang tua, bilang sama ibu, ibu ridhain air ASI yang telah saya minum. Bapak cium kakinya, Bapak makasih atas apa usaha yang telah Bapak berikan kepada kami, rezeki yang halal untuk kami. Orang tua kita nggak minta apa-apa, yuhal hadirun, hanya minta, ya Allah, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, jadikanlah putra putriku anak-anak yang saleh salehah. Itu yang diminta sama orang tua. Insya Allah mudah-mudahan orang tua kita panjang umur, sehat afiat, segala amal ibadahnya diterima sama Allah. Baik yang masih ada, Allah berkahkan rezekinya. Yang udah nggak ada, Allah lapangkan kuburnya. Berkah di malam ini, Allah terangkan kuburnya dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ayuhal hadirun. Karena ini masih momennya Syawal, izinkan diri ini mengucapkan minal aidin wal faidin kullu am antum bi khair, dan jangan pernah lupa membaca ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin sebanyak 3 kali.
Setelah salat, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Perbanyak. Untuk apa? Agar kita mendapatkan pandangan rahmatnya Allah selalu terus sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Rahim, Anta al-Jawwadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya وليس نبض سوى فضلك إلهي قبل الحلا والحلا يا يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب وتنحصي الرحيم فانظر إلى في جاهي جرى النبي الغفور وحياة كل صون ربي استجب ثم الصلاة والسلام على الشفيع الهدى والأهل مع الكرام وصحبه Mohon kepada Habib Muhammad Assegaf untuk membacakan doa falyatafadhal. Amin, 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 amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Salatu wassalamu alayka ya Habibullah. Allahumma ya azim al-sultan, ya qadim al-ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasirul jud, ya wasi'adha, ya haf ya lutfi, ya jami'an salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahabati ajmain. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihudul hatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihudul hatimah. Allahumma aftah barakati ya rabbal afiyati ya rabbal rizqi wa laduni fi ilmi fi dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa jannata imama. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij ala kulli muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirrin Fatihah.
ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البأل شفاعة يا البأل شفاعة يا البأل شفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فرج الحم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم تحد فيها السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين أيها الحاضرون جماعة رحمكم الله. Mungkin masih ada yang belum kenal siapa Habib Muhammad As-Segaf. Habib Muhammad Segaf ini cicit dari sahibul magam wali min awliyaillah al-Qutub Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Ini cicitnya. Jadi beruntung kalau ini beruntung orang yang hadir ada darahnya wali Qutub di Indonesia. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah dunia wa akhirat dan kita menjadi benderanya, kita ada di bendera daripada kakek-kakek beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.